Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang Sobat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang dan akan membahas topik yang menarik, optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Dan pastinya Kalista nggak sendirian, sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Dan untuk Anda Sobat Gemilang, sebelumnya Kalista ingetin buat Anda yang pengen dengerin siaran Radio Gemilang, bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Terus Anda juga bisa simak talkshow Jamus Gemilang kali ini di YouTube Gemilang FM Official. Dan pastinya Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Langsung aja kita membahas optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Dan sudah hadir narasumber yang kali ini menemani Kalista kali ini. Ada Bapak Islahuddin selaku anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang. Selamat siang Pak Islahuddin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Tetap semangat. Oke, dan siap untuk mengedukasi masyarakat juga nih ya. Siap. Selanjutnya ada Bapak Indra Kurniawan, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sehat untuk hari ini Pak Indra? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, siap ya untuk mengedukasi sahabat Gemilang semua yang ada di rumah atau dimanapun berada tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Siap. Oke, nah sahabat Gemilang, pengelolaan sampah daerah ini melibatkan proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi dan menangani sampah mulai dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga proses akhir, dan ini juga mencakup aspek seperti perencanaan, infrastruktur, dan peran pemerintah daerah khususnya dalam memastikan pengelolaan sampah yang efektif. Nah, kita langsung aja ke Bapak Islahuddin nih. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh DPRD Kabupaten Magelang untuk masalah sampah yang ada di daerah Kabupaten Magelang terutama, ini apa sih Pak? Monggo. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Radio Magelang dan seluruh pendengar yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Islahuddin, anggota DPRD Kabupaten Magelang, Komisi 3. Merupakan kehormatan bagi saya dan untuk hadir di sini berdialog bersama masyarakat terkait isu yang sangat penting dan menyentuh kehidupan sehari-hari kita, yaitu persoalan sampah. Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan sampah bukan hanya soal tumpukan limbah, tetapi juga menyangkut kesehatan, keindahan lingkungan, bahkan martabat daerah kita. DPRD Kabupaten Magelang tentu tidak tinggal diam. Bersama dengan eksekutif dan masyarakat, kami terus mendorong berbagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam peran kami sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Magelang mengambil beberapa langkah penting. Yang pertama menyusun dan memperkuat regulasi terkait dengan pengelolaan sampah yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk fasilitas pengelolaan sampah dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mengintensifkan edukasi publik agar masyarakat terbiasa memilah sampah daripada sumbernya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah swasta, komunitas, sekolah agar solusi sampah menjadi gerakan bersama. Kemudian mengawasi kinerja eksekutif agar program pengelolaan sampah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Okay. Kami dari DPRD berkomitmen pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama. Okay. Dari kebijakan, anggaran, hingga kesadaran di rumah tangga, karena hanya dengan kolaborasi ini Magelang bisa menjadi daerah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Okay. Ini sesuai dengan visi misi Bupati, bahwasanya sampah adalah menjadi layanan dasar, dan tentunya bahwasanya sampah ini harus selesai pada di tataran bawah. Itu rencana kedepannya seperti itu, dan kami sebagai anggota Komisi 3 dan ini adalah menjadi mitra kita. Dinas Lingkungan Hidup ini selalu menekankan kepada dinas terkait bagaimana sampah ini benar-benar bisa selesai di tahun ini. Demikian, Mbak. Oke. Kalau menurut dari Bapak Indra sendiri, langkah-langkah yang diambil oleh DPRD untuk mengatasi masalah sampah di daerah, terutama Kabupaten Magelang ini seperti apa, Bapak? Kami selaku anggota DPRD, saya atas nama Indra Kurniawan, saat ini saya duduk di Komisi 3. Artinya dalam Komisi 3 itu mitra kerja saya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Okay. Dinas Lingkungan Hidup itu ketika seseorang bicara Dinas Lingkungan Hidup itu tentunya tidak terlepas dari persampahan. Maka oleh sebab itu selaku DPRD Kabupaten Magelang bahwa tentunya masalah sampah ini adalah masalah global. Jadi ketika bicara sampah itu bukan hanya berbicara masalah sekup bicara sampah yang ada di Kabupaten Magelang, tetapi juga sebetulnya itu adalah permasalahan global. Karena sampah itu juga berpengaruh terhadap rumah kaca yang ada di dunia ini. Dan termasuk salah satu pemanasan global itu juga sebetulnya disebabkan oleh penambahan sampah yang ada di dunia ini. Jadi sampah itu bukan hanya persoalan masalah Kabupaten Magelang, tapi juga masalah dunia itu menurut saya. Maka oleh sebab itu semua ketika berbicara sampah itu harus diikuti oleh semua elemen masyarakat. Jadi tidak hanya anggota Komisi 3 yang bermitra kerja dengan DLH, tetapi juga semua komponen masyarakat itu harus sebisa mungkin terlibat. Nah, bagaimana DPR di dalam mendorong bagaimana masyarakat harus terlibat tersebut, itu tentunya kami juga mendorong bahwasanya adalah sampah ini nanti menjadi bom waktu, melakukan kampanye terhadap masyarakat, edukasi terhadap masyarakat. Khususnya kami juga mendorong bahwa DPRD mendorong bahwa edukasi sampah ini harus dimulai sejak dini. Artinya dari sejak dini itu di lingkup pendidikan, misalnya di lingkup taman kanak-kanak, SD, ke jenjang SMP. Itu kami mendorong bagaimana sampah itu harus diedukasi sejak dini. Itu peran serta kami, salah satunya. Itu. Terima kasih, Mbak. Oke. Kalau untuk memantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan dari program pengelolaan sampah yang ada di daerah ini sendiri, ini seperti apa, Bapak? Monggo. Bisa Pak Indra? Atau Bapak Islaudin dulu, monggo. Oh, iya. Jadi peran DPR di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, kami sebagai anggota dewan tentunya sesuai dengan tupoksi kita. Yang pertama adalah terkait dengan legislasi, ya Mbak. Edukasi melalui regulasi. DPR berperan menyusun dan mengesahkan regulasi yang tidak hanya mengatur teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong perilaku masyarakat seperti kewajiban memilah sampah dan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita nanti ke depannya, dan sudah Perda nomor 7 kalau nggak salah tahun 2017 itu, di situ ada sanksi-sanksi ketika masyarakat itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu yang pertama.
Kemudian fungsi pengawasan seperti Mbak yang tadi tanyakan, mendorong pemerintah daerah aktif bersosialisasi, mengawasi agar dinas terkait aktif mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah serta memastikan pelaksananya menjangkau berbagai lapisan masyarakat sampai ke desa-desa. Kemudian yang keempat, fasilitas kegiatan kolaboratif. DPR sering menjadi penghubung antara masyarakat, komunitas, dan stakeholder lain untuk mendukung gerakan peduli sampah seperti lomba kebersihan antar desa, gerakan pilah sampah, edukasi di tempat-tempat ibadah serta sekolah. Bahkan kemarin kita juga mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah ada tokoh dari Muhammadiyah, dari NU, kemudian juga dari MUI, untuk mengkampanyekan supaya masyarakat itu peduli dengan sampah. Karena mungkin barangkali masyarakat dengan adanya peran tokoh-tokoh agama ini untuk menyampaikan sesuai dengan keahlian beliau di bidang agama. Kadang-kadang ada kata-kata an-nadzafatu minal iman, seperti itu masyarakat mungkin akan lebih percaya, akan lebih manut kepada tokoh-tokoh yang ada di masyarakat ini. Seperti itu, Mbak. Dan salah satunya adalah talk show di Jamus Gemilang, Radio Gemilang ini ya, Pak ya? Pasti, Mbak. Ya, pasti. Ya. Oke, kalau ini Pak, menangani masalah sampah di daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah nih, seperti yang Kalista ketahui juga, hanya di seputaran jalan utama seperti itu. Itu seperti apa, Bapak? Monggo. Oke, monggo, Mas. Baik, terima kasih. Berbicara Kabupaten Magelang, ini adalah tidak mungkin saat ini semua pengelolaan sampah itu bisa dijangkau di semua desa maupun dusun. Khususnya saat ini, karena itu semua berkaitan dengan anggaran dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu langkah ke depan menurut saya itu baiknya memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa sampah itu tidak hanya masyarakat itu tidak hanya saya punya sampah terus kemudian dibuang, baik dibuang di sungai, di tempat-tempat kalau bahasa di masyarakat sungai, kalen dan lain sebagainya itu. Artinya itu juga harus ada suatu pengelolaan, pengurangan, bagaimana mengedukasi pengurangan tersebut, bagaimana menggunakan kembali sampah tersebut, kemudian bagaimana mengelola sampah tersebut agar sampah yang sekiranya itu sudah bisa sampah tersebut menjadi sampah, tetapi harus bisa memilah dan memilih mana saja yang bisa digunakan kembali. Itu ketika kita berbicara sampah-sampah yang tidak bisa dijangkau oleh pelayanan yang ada di Kabupaten Magelang. Tetapi kami selaku DPRD Kabupaten Magelang ke depan ini juga mendorong bahwa bagaimana caranya nantinya sampah tersebut baik yang ada di dusun, desa, itu nantinya mendorong agar semua itu nantinya juga bisa terlayani, terfasilitasi. Tapi kan itu butuh proses, Mbak. Tidak bisa langsung ini mempunyai program, kemudian ini 1 bulan 3 bulan. Ini nantinya juga butuh proses. Tetapi yang jelas kami selaku anggota DPRD mendorong bagaimana pelayanan publik sampah itu tersebut itu nantinya sampai ke pelosok-pelosok dusun. Mungkin saya akan menambahi terkait dengan tidak terjangkau layanan masalah pengumpulan sampah sampai ke daerah itu. Yang jelas kami mendorong pemerataan layanan pengangkutan sampah. Kami mengusulkan perluasan cukup pelayanan pengangkutan sampah terutama ke daerah terpencil atau pedesaan dengan mengadakan armada dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi wilayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendorong atau mendukung dengan adanya TPS 3R dan bank sampah di masing-masing desa. Kami juga mendorong pendirian tempat pengelolaan sampah
TPS 3R yang apa itu reduce, reuse dan recycle itu ya Mbak ya. Serta bank sayang berbasis desa agar pengelolaan sampah bisa dilakukan mandiri oleh warga setempat. Kemudian kita juga menyalurkan aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan ke lapangan. Kemudian DPRD menampung keluhan masyarakat di daerah yang belum terlayani, lalu menyampaikan ke OPD terkait untuk tindak lanjutnya. Dan kita juga sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau sering mengadakan tinjauan ke lapangan yang sekarang sudah banyak di masing-masing desa sudah banyak TPS 3R yang apakah sekarang ini berjalan atau tidak. Nah, seperti itu. Dan ini tugas kami sebagai fungsi pengawasan, mungkin seperti itu. Oke, Pak Islahuddin dan juga Pak Indra, kita nanti membahas tentang kebijakan yang akan diambil oleh DPRD untuk mengurangi jumlah sampah nih yang dihasilkan oleh daerah. Tapi kita break dulu. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya terkait optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang, Kalista Apsari masih membuka kesempatan di line WA 081578968968. Kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap gabung di Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, kini saatnya kamu menunjukkan bakat dan passionmu sebagai Duta Wisata Kabupaten Magelang 2025. Kami mencari individu yang peduli dengan pariwisata dan kebudayaan lokal. Dengan menjadi Duta Wisata, kamu akan menjadi wajah baru pariwisata Kabupaten Magelang, mempromosikan destinasi wisata dan menginspirasi orang lain untuk mengeksplorasi keindahan Kabupaten Magelang. Syarat pendaftaran warga negara Indonesia, belum menikah dan berdomisili di Kabupaten Magelang. Usia 17 sampai dengan 24 tahun saat pendaftaran. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Tinggi badan pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Pendaftaran 21 April sampai dengan 14 Mei 2025. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa pantau terus Instagram @masmbak.magelang atau @officialwisata-magelang. Nara hubung Nara di nomor 0855 4064 8848 atau Mimin Official di nomor 0858 6608 8880. Ayo jadilah Duta Wisata Kabupaten Magelang dan tampilkan kehebatanmu. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalistop Sari masih menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Dan masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Bapak Islahuddin, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang, dan Bapak Indra Kurniawan, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang juga. Dan masih semangat ya Bapak-bapak? Semangat. Oke, tadi Kalista sebelum break bertanya sedikit nih, kebijakan yang akan diambil oleh DPRD untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di daerah. Monggo Bapak, bisa langsung aja dijawab, Pak Islahuddin. Boleh Mbak. Jadi pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pengelolaan persampahan secara berkelanjutan. Dan langkah-langkah utama yang diambil adalah satu, rencana jangka panjang tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Oke. Ya, itu melalui peraturan Bupati Magelang nomor 44 tahun 2023. Jadi pemerintah daerah menetapkan perencanaan teknis dan manajemen persampahan selama 1 dekade. Kemudian yang kedua adalah penguatan kebijakan strategis daerah. Nah, di situ Bupati Magelang telah menerbitkan peraturan Bupati Magelang nomor 39 tahun 2018 telah menetapkan kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dan pengembangan TPS 3R. Kabupaten Magelang telah membangun 53 tempat pengelolaan sampah TPS 3R rencananya ini. Baru mungkin belum semuanya ya. Belum semuanya, tapi kita mendorong supaya TPS yang 53 itu segera bisa terwujud. Gitu. Kemudian inovasi digital, barangkali sudah pernah mendengar aplikasi si Podang atau apa dari Dinas Lingkungan Hidup ya, mungkin ya itu. Seperti itu. Jadi sistem informasi pembayaran retribusi sampah online di Kabupaten Magelang. Jadi biar nanti ya dengan adanya aplikasi ini kan barangkali masyarakat nanti lebih peduli. Lebih peduli karena bagaimanapun pengelolaan sampah ini kan juga butuh anggaran toh Mbak. Kalau bisa nanti ke depannya tidak harus semuanya melulu kepada APBD seperti itu Mbak. Kemudian yang terakhir mungkin target penyelesaian masalah sampah ini pada tahun 2025 ini mudah-mudahan dengan semangat Pak Bupati ini nanti kedepannya bisa terselesaikan lah tahun 2025. Dan ini butuh memang partisi masyarakat, kita bersama-sama dengan LSM, dengan tokoh-tokoh masyarakat, kami yang selalu mendorong terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak. Ada mungkin tambahan dari Mas. Baik Pak Islah, sahabat saya dari Komisi 3 juga. Tentunya kami ke depan itu nantinya harapannya juga mendorong Pak, bagaimana perda tersebut itu disempurnakan agar penggunaan plastik yang ada di Kabupaten Magelang ini terminimalisir. Bagaimana nantinya perda tersebut itu juga mendorong mengefisiensi, kalau bahasa sekarang itu lagi tren, agar plastik, penggunaan plastik khususnya yang ada di pasar, baik pasar maupun toko, kalau bisa toko-toko dan lain sebagainya, itu penggunaannya nanti digantikan minimal oleh bungkus yang tidak berplastik, tetapi tetap
aman, safe, dan tentunya jauh dari tetap higienis. Maksud saya seperti itu. Nah, itu nantinya ketika berbicara itu semua, perda itu ke depan itu nantinya bisa digulirkan dan bisa dilaksanakan, maka saya yakin pengurangan sampah yang ditimbulkan oleh plastik tentunya akan berkurang. Itu baru bicara satu plastik saja, belum bicara yang lain. Nanti inovasi-inovasi ke depan kami juga akan kami sampaikan ketika dalam proses berjalannya kinerja kami. Saya kira itu, Mbak. Oke, kita ke pertanyaan dulu, Pak Islaudin dan juga Pak Indra yang sudah bergabung di line WA 081578968968. Bapak, saya Rima di Serumbung. Kalau nitip sampah di LH yang tiap pagi itu jalan di daerah Jalan Pemuda, itu boleh nggak sih? Terus bayar nggak sih? Soalnya kalau buang sampah di orang di desa saya itu bayar. Seperti itu. Bisa ditanggapi Bapak, monggo? Jadi pemerintah daerah kayaknya sudah menyediakan kayak trailer, apa itu? Trail apa, Mas? Trail apa itu yang penampungan? Trail apa itu? Trial atau apa itu ya? Nah, itu untuk masyarakat. Nah, cuman memang kita ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup ini kepinginnya bahwasanya sampah ini bisa terselesaikan sampai di daerah gitu loh, di masyarakat, di RT gitu kan. Mana sampah-sampah yang bisa dijual, mana sampah-sampah yang bisa dipilah untuk kompos dan lain sebagainya kan gitu. Tentunya yang dimaksudkan kepada Bapak tadi adalah sampah yang mengandung unsur sampah-sampah residu gitu. Nah, itu boleh dibuang di tempat yang mungkin telah disediakan oleh pemerintah daerah. Oke, siap. Saya kira nggak ada masalah, Mbak itu. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rina di Serumbung. Kita lanjut lagi, ada Mas Syarif di Ngeluar. Pak, di Ngeluar itu jarang ada pengambilan sampah dari DLH. Usul dong, Pak, sampai Ngeluar dong. Monggo Bapak, gimana tanggapannya? Mas Indra? Baik, menambahkan dari pertanyaan Mbak Rina tadi, bayar nggak sih gitu ya pertanyaannya. Sebetulnya perda yang ada di Kabupaten Magelang ini ya Pak, ini retribusi, perda retribusi sampah itu 1 kilonya Rp100. Ketika kita buang di TPS itu Rp100. Tetapi ketika tidak mungkin kan itu dari Serumbung buang ke Pasuruan, TPS atau di Gerabak. Nah, maka itu memang belum semuanya. Karena Kabupaten Magelang itu ada 372 desa maupun kelurahan. Itu TPS 3R baru ada 53 TPS 3R. Maka oleh sebab itu yang Serumbung itu TPS 3R-nya mana? Nah, tapi tidak mungkin ketika buang sampah perdanya itu 100 per kilo, tetapi kalau dibuang Serumbung juga 100 karena kan di sana juga ada tenaga pemilah dan lain sebagainya operasional. Nah, itu kalau berbicara bayar nggak sih? Itu perdanya Rp100 per kilo. Tetapi kalau mbaknya Rp100 per kilo itu kan tidak mungkin langsung buang di Pasuruan atau Gerabak. Maka oleh sebab itu diproses di TPS-TPS 3R yang ada di sekitaran atau yang terdekat. Maka tidak mungkin Rp100 karena kan di situ ada tenaga, ada orang yang memilah, ada operasional biaya dari Serumbung ke sana itu juga dihitung. Nah, itu kebijakan dari semisal Serumbung ada TPS 3R berapa itu kebijakan dari TPS 3R yang ada di wilayah Serumbung. Itu demikian. Terus untuk keluar tadi nanti kami juga mendorong bagaimana seperti yang disampaikan Pak Islah tadi, itu sampah itu harus selesai di desa. Jadi harapannya tidak harus sampai ke TPST, TPA itu selesai di desa. Maka infrastruktur itu nantinya kami juga mendorong bagaimana nanti kami
di dalam proses penganggaran, itu juga mendorong infrastruktur persampahan yang ada di desa itu nantinya ke depan juga dianggarkan. Itu ya Pak Islah. Untuk mendukung program persampahan Kabupaten Magelang. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Indra. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Syarif yang ada di luar. Dan sahabat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat Anda yang ingin bertanya tentang optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang ini di line WA 081578968968. Kita lanjut lagi ke pertanyaan untuk Pak Islaudin ataupun Pak Indra nih. Oke, program bagaimana nih DPRD menangani masalah pencemaran lingkungan juga akibat sampah yang dihasilkan ya mungkin warga ataupun perusahaan, ini seperti apa ini? Ya, ini memang terkait dengan sampah ini ya bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap kalau dipikirkan itu ya. Kadang-kadang masyarakat membuang sampah di sungai gitu kan, kemudian bahkan membakar gitu. Padahal ini yang namanya membakar sampah ini kan dampaknya terhadap membakar sampah plastik ini kan dampaknya terhadap lingkungan sangat tidak baik kan begitu ya. Ya langkah-langkahnya ya tadi Mbak, kita harus memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat bahwasanya jangan sampai masyarakat ini membuang sampah sembarangan di kali yang nanti timbul pencemaran gitu kan, pencemaran lingkungan. Sehingga nanti kalau seandainya masyarakat itu terbiasa membuang sampah di sungai atau di tempat yang tidak sesuai, yang tidak pada tempatnya, ini dampak lingkungan ini sangat tidak baik. Mungkin itu Mas Indra, monggo nanti bisa lebih. Beliau ini adalah juga salah satu LSM yang mengelola sampah ini. Oke, bisa dijelaskan langsung aja Pak Indra, monggo. Pencemaran lingkungan itu sebetulnya juga sudah diatur loh Mbak, di dalam peraturan perundang-undangan itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa larangan-larangan tersebut itu melarang tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, dumping limbah, pembakaran lahan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sudah tertuang di peraturan pemerintah juga nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 11 tahun 2020 itu juga sudah diatur bagaimana sanksi yang timbul akibat pencemaran lingkungan tersebut. Nah, itu bagaimana kita nanti mensosialisasikannya kepada masyarakat, itu agar masyarakat itu lebih paham. Terus yang terpenting bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga butuh proses kesadaran masyarakat bahwa membuang sampah pencemaran lingkungan itu biar bagaimanapun alasannya juga tidak baik. Itu secara agama maupun secara kesehatan itu juga tidak dibenarkan. Pak Islah tadi kan mengatakan nantinya tokoh masyarakat, mungkin Pak Kiai itu bisa mengeluarkan fatwa-fatwanya. Itu demikian, Mbak. Oke, Pak Indra dan juga Pak Islaudin, kita nanti akan balik lagi. Dan untuk Anda Sobat Gemilang, masih Kalista tunggu kebersamaannya. Bisa di line WA 081578968968 membahas optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Untuk Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap gabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Open Turnamen Bola Voli Kapolresta Cup 2025 segera digelar. Jangan lewatkan kesempatan untuk menunjukkan skill terbaikmu dan raih gelar juara. Lomba dilaksanakan 28 Juni sampai dengan 26 Juli 2025 di Gelora Oscar Volleyball, Dusun Wayuh Rejo, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi akun Instagram @oscar.wayuhrejo atau @oscar_volleyball atau bisa menghubungi Ica 0852 2905 7826. Open sponsorship Heru 0888 0687 9574. Ikuti turnamen bola voli ini dan menangkan hadiah total 60 juta rupiah. Informasi ini disampaikan oleh Oscar Wayuhrejo, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel ini, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak
merokok. Moco apa toh Bune? Kok tidak merokok? Nyindir Bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus Kalista Hapsari menemani Anda di Talkshow Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang, membahas pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber Bapak Islahuddin dan juga Bapak Indra Kurniawan, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang. Dan sahabat Gemilang, siaran Radio Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan Anda yang pengen melihat bagaimana sih Bapak Islahuddin dan juga Bapak Indra Kurniawan, Anda nanti bisa bergabung di YouTube Gemilang FM Official. Oke, kita langsung aja balik lagi Pak Islahuddin dan juga Pak Indra. Bagaimana nih DPRD Kabupaten Magelang mengevaluasi keberhasilan program pengelolaan sampah di daerah dan juga melakukan perbaikan jika diperlukan nih Pak? Monggo. Terima kasih Mbak. Terkait bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Yang pertama mungkin bisa kita lihat yaitu cakupan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Maksudnya apakah layanan pengangkutan sampah telah terjangkau di seluruh wilayah atau belum, termasuk sampai ke desa-desa terpencil. Berarti tadi pertanyaan dari Mbak yang dari mana, Serumbung, dari Salam gitu kan. Berarti kan ternyata di beberapa daerah-daerah terpencil, mungkin kalau daerah yang pertanyaan dari masyarakat tadi itu dari luar itu bukan daerah terpencil kan. Berarti belum harus kita evaluasi gitu loh, belum tersampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan efektivitas bank sampah dan TPS 3R. Ini sekarang ini mungkin hanya masih kayak di Grabak, Secang. Grabak itu sudah ada, Secang. Kemudian Ngablak belum ada. Jadi nggak tahu kalau di tempatnya di beberapa tempat di tempatnya Mas Indra ini itu sudah banyak gitu. Jadi kita target itu 53 itu TPS 3R itu sudah sekarang baru berapa, itu kan menjadi evaluasi kita. Kemudian yang ketiga adalah penurunan volume sampah yang masuk ke TPA. Jadi kalau sekarang ini di Kalegen ini kalau pagi itu banyak mobil-mobil sampah yang menuju ke TPS ke TPA Kalegen. Ini indikatornya keberhasilannya ketika mobil-mobil udah jarang ke Kalegen, yaitu itu keberhasilan sampah agak mengurang. Maksudnya sudah sampai ke tataran daerah kan gitu, Pak. Karena apa? Ya memang terkait dengan sampah di Kabupaten Magelang ini sampah kita ini hampir sekitar 188 ton, Mbak. Wow, banyak 188 ton yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi kan bisa bayangkan, Pak. Kita sudah punya alat yang kemarin dapat hibah dari pusat itu pun yang sekarang belum beroperasi karena belum diserahkan oleh pemerintah pusat itu pun hanya bisa nantinya hanya sekitar 100 ton, Mbak. 100 ton per hari.
100 ton itu per hari. Kalau sampai mungkin pekerjaannya mulai dari pagi sampai dengan pagi lagi baru 200 ton. Kan masih sekitar 680 bukan 168. 688 ton. Berarti paling enggak kita itu punya 3 seperti alat yang ada sekarang ada di TPA Pasuruan gitu, Pak. Jadi ini sangat luar biasa. Kalau cuma ada 1 jadi ngutang 2 ya, Pak. Iya. Untuk ya, setiap 680 dan bisa dibayangkan termasuk sampahnya jenengan ini di rumahnya. Apakah jenengan sudah memberikan sudah mengelola memilah sampah tadi atau belum kan gitu, Pak. Seperti itu. Kalau ini, Pak, rencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi masalah sampah ini sendiri. Monggo, Pak Indra. Monggo, Mas Indra. Terima kasih, Mbak. Rencana Kabupaten Magelang. Yang pertama sebelum bicara itu, kami selaku DPRD Kabupaten Magelang itu mendorong penuh program Mas Bupati yang baru ini. Karena dalam Sabta Ciptanya itu salah satunya adalah lestari alamnya. Nah, tentunya ketika bicara lestari alamnya ini, bagaimana penanganan sampah ini nantinya harus maksimal. Dan program Pak Bupati yang sekarang ini, Bapak Grengseng Pamuji bersama Pak Sahid ini, bagaimana nanti sampah itu selesai di desa. Itu program yang nantinya ke depan akan dimaksimalkan. Itu, Mbak. Kalau menurut Pak Islahuddin sendiri? Ya, yang jelas kita kepingin ke depannya dengan minimnya anggaran ini kita kepingin bukan hanya kita itu terpaut dengan anggaran. Jadi peran masyarakat ini yang harus kita benar-benar kita kepingin bareng-bareng gitu, kita maksimalkan gitu, Pak. Gitu, karena ya kita tahulah Kabupaten Magelang sekarang dengan adanya efisiensi ini, terutama terkait dengan anggaran kan untuk penyelesaian sampah pastinya tidak sesuai dengan harapan kan gitu, Pak. Kalau dari kerjasama dengan pihak lain itu apakah sudah dilakukan, Pak? Nah, ini menarik, Mbak, pertanyaan menarik. Jadi kita dari teman-teman Komisi 3 ini juga berupaya bagaimana kita bisa menggandeng dengan investor atau pihak-pihak lain. Kita kemarin juga teman-teman kita sudah pernah beranjang bernegosiasi dengan Semen Gresik kalau nggak salah. Jadi nanti dari hasil pengelolaan sampah RDF ini nanti bisa kita tawarkan ke Semen Gresik. Seperti itu. Kalau sekarang ini kan baru dijual atau baru digunakan oleh dari perusahaan yang ada di Cilacap ya, yang harganya di situ transportasinya jauh, harganya lebih murah. Kemudian kalau kita berupaya ini juga butuh dorongan dari nanti pemerintah, dari eksekutif atau dari Pak Bupati. Setelah nanti mesin ini dioperasikan, kemudian menghasilkan RDF ini bisa kita jual lebih dekat di Semen Gresik seperti itu. Jadi kita membuka kepada swasta atau kepada investor terkait dengan sampah ini. Ada tambahan dari Pak Indra, monggo, untuk kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi pengelolaan sampah ini sendiri, Pak, monggo. Yang ini, Mbak, tambahan dari Pak Islah tadi, jangan lupa loh, kami itu selaku legislatif itu kami juga terus-menerus melakukan rapat. Dalam hal ini karena mitra kerja kami adalah Dinas Lingkungan Hidup, maka oleh sebab itu rapat-rapat dengan DLH untuk mengevaluasi kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini persampahan yang dikelolanya itu juga intens secara kami. Bahwa kritik dan otokritik
dalam pengelolaannya itu terus kami sampaikan, kami suarakan. Karena kami juga menyuarakan aspirasi masyarakat. Itu terus kami lakukan. Terus kemudian dalam tataran DPRD kami sebagai fungsi penganggaran, apakah yang kami sepakati di dalam proses penganggaran tersebut itu memang betul-betul dipergunakan semaksimal mungkin oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam peruntukannya. Itu juga kami evaluasi secara berkala. Maka oleh sebab itu fungsi kami selaku pengawasan itu juga betul-betul maksimal di dalam kewenangan, fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Magelang. Terus berbicara itu, Kabupaten Magelang ini merupakan salah satu KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Kalau di dalam KSPN tersebut itu kan salah satunya di dalam Sabta Pesona itu juga termasuk ada kebersihan keindahan. Itu di dalam KSPN itu ada Sabta Pesona. Maka kalau kita bicara KSPN itu ada Sabta Pesona, maka di dalam Sabta Pesona itu ada kebersihan dan keindahan. Kalau di dalam Sabta Cipta programnya Mas Bupati itu ada lestari alamnya. Maka kami terus-menerus getol, sekali lagi kritik dan otokritik di dalam penanganan sampah itu terus kami lakukan. Gitu ya Pak Islah. Sidak itu kami terus lakukan secara terus-menerus. DLH ini kok tidak baik, itu kami lakukan. Sebagai mitra kerja kita. Sebagai mitra kerja. Bukan kami itu mendiskreditkan, tetapi bagaimana kami mendorong agar DLH itu berpacu, bekerja secara maraton. Saya kira itu. Siap. Untuk yang terakhir nih, Pak Indra juga Pak Islah, apa yang menjadi harapan Komisi 3 untuk pengaturan dan juga pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Magelang? Monggo. Ya, yang pertama harapan kita dari teman-teman Komisi 3 adalah tersusunnya regulasi yang komprehensif dan tegas terkait dengan sampah ini. Adanya peraturan daerah yang kuat dan jelas mengatur pengelolaan sampah, termasuk aspek pengurangan, pengumpulan, pengolahan, penanganan limbah sehingga bisa diterapkan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah. Mengharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah yang merata di seluruh Kabupaten Magelang, termasuk wilayah pedesaan dan terpencil. Kemudian penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle ini benar-benar bisa diterapkan secara maksimal. Kemudian pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Kami harapkan DPRD, kemudian Dinas Lingkungan Hidup benar-benar selalu terjun ke lapangan, mengevaluasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada TPS-TPS yang sekarang sudah ada. Dan kami juga berharap dorongan yang kami sampaikan tadi kepada tokoh-tokoh masyarakat, semua stakeholder di Kabupaten Magelang terkait dengan sampah ini benar-benar bisa terselesaikan sesuai target tahun 2025 itu. Seperti itu Mbak, kami harapan dari Komisi 3. Pak Indra, untuk closing statement, harapan Komisi 3 untuk pengaturan dan juga pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang, monggo. Baik, closing statement ya Mbak. Semoga ke depan ini Magelang menjadi anyar gres, aman, nyaman, religius, unggul, dan sejahtera. Itu harapan kami selaku Komisi 3. Itu Mbak, terima kasih. Terkait pengelolaan sampah ini gimana Pak? Terkait pengelolaan sampah? Iya, harapan Komisi 3 itu sendiri. Harapannya ya lebih baik. Harapannya lebih baik dari anyar gres tersebut, unggul dan sejahtera itu termasuk unggul dalam pengelolaan sampah, unggul dalam bidang apapun. Itu.
Oke, siap. Terima kasih Bapak Islahuddin dan juga Bapak Indra Kurniawan, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang, yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang. Sama-sama, sudah Mbak. mengedukasi sahabat Gemilang semua tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Sama-sama. Sehat selalu dan sukses Terima selalu kasih, ya Mbak. Bapak. Terima kasih, Mbak. Oke. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang dengan tema optimalisasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Saya Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan